Berjumpa lagi bersama saya, tentunya di dunia horor. Di video kali ini saya akan melanjutkan membaca novel horor yang berjudul Penjaga Peti Mati. Tidak usah berlama-lama, langsung saja saya bacakan novelnya buat kalian semua. Sesuatu telah membangunkannya. Ia merasakan sesuatu itu mengendap-endap mengelilingi tempat tidurnya dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika ia melirik ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau tidak ada siapa-siapa, kenapa ia bisa terbangun? Anton melirik arloji pada pergelangan tangan kirinya. Pukul 3:30 dini hari. Rasanya ia ingat betul ketika sebelum tidur pada malam tadi ia merasa kelaparan dan membayangkan Jenny. Lagi-lagi rasa rindu itu kembali menyerangnya. Demikian juga dengan rasa lapar yang meronta dalam perutnya. Di luar, angin tertiup cukup kencang ketika Anton mendengar anjing menggonggong di suatu tempat. Itu adalah puncak kengeriannya yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Di rumahnya, Anton memang pernah bangun dalam keadaan cemas. Itu memang beralasan, mengingat jendela kamar belum ia tutup dan kunci. Memang ada kesan yang membangkitkan naluri manusia ketika rasa kantuk menyerang. Sulitnya berkonsentrasi dan menemukan jawaban-jawaban persoalan kehidupan. Dapat dibayangkan seperti apa rupanya bila manusia sering dalam keadaan mengkhawatirkan. Anton banyak tahu dari mereka yang merasakan kondisi serupa. Namun, kecemasan Anton ketika bangun tidur di waktu yang tidak tepat masih mudah dijelaskan. Tapi tidak di kamar yang sekarang ia tempati. Itu kamar orang asing dan ia berhak merasakan kekhawatiran. Namun yang tidak dimengertinya, mengapa seperti ada sesuatu yang menekan hati serta pikirannya. Mendadak ia merasa haus. Ada ketentuan pada dirinya ketika hal-hal demikian membuatnya menjadi lebih khawatir. Ia tidak tahu harus mengambil air minum di mana. Sejenak ia berpikir, oh, sepertinya di dalam tasnya ada botol air mineral yang ia bawa dari rumahnya saat tadi menuju Jakarta. Cepat-cepat Anton melompat dari ranjangnya. Ia baru saja akan menenggak air mineral pada botol itu ketika dari ruangan lain rumah itu terdengar suara langkah-langkah orang dan ia berkata, "Siapa itu?" Suaranya tidak kencang karena rasa takut mulai merajai dirinya.
Ia meletakkan botol air mineralnya pada lantai, lalu bangkit dalam keadaan tubuh yang menggigil. Pada keadaan seperti itu, biasanya orang akan mengalami pergeseran pemikiran yang nantinya akan sampai pada sebuah keputusan untuk mengambil tindakan-tindakan. Tapi untuk yang satu ini, tidak ada alasan bagi lelaki itu selain memeriksanya. Selain demikian, Anton mempertanyakan sikap yang ditunjukkan Hendrik ketika mengantarkannya ke rumah berisikan peti mati ini. Memang itu adalah bantuan teruntuk dirinya yang membutuhkan biaya menikah dengan Jenny. Dan mengingat gadis itu, hati Anton sedikit melebar. Aneh, ternyata cinta dapat sedikit membuat rasa takut menjadi rindu. Tapi cinta tetap saja sampah. Dan Anton sudah mengambil keputusan itu untuk melihat siapa yang ada di ruangan lain sana. Sedikit demi sedikit ia melangkah menuju pintu. Tekanan pada kakinya yang terasa berat membuatnya sulit untuk berpikir secara jernih. Ada pemikiran yang sebelumnya ingin ia pertimbangkan, namun hal demikian tidak bisa ia pikirkan, mengingat suara langkah-langkah kaki itu kembali terdengar. Astaga, Anton ingat dengan peti mati itu. Ia ingat pula dengan cerita adiknya. Mana mungkin orang mati bisa hidup lagi? Gumam Anton, suaranya sangat pelan. Lebih kencang suara degupan pada irama jantung yang semakin keras. Sekarang ia sudah berdiri di depan daun pintu. Anak kunci masih tergantung pada lubangnya. Sejenak ia memerhatikan anak kunci itu dengan sikap yang menurut orang lain bila melihatnya seperti orang yang sedang melihat hantu tanpa kepala. Tak ada alasan yang baik selain membuka kulkas dan membawa sepotong kue, dibandingkan harus membuka pintu dan menuju ke peti mati. Ia berlutut dan memutar anak kunci itu perlahan-lahan ketika terdengar suara langkah-langkah kaki di luar sana yang seperti sedang berjalan mondar-mandir di tempat yang itu-itu saja. Selagi ia mencurahkan dengan apa yang sedang didengarnya, dugaan Anton terpusat pada mayat yang ada di dalam peti mati itu. Kalau memang yang berjalan itu mayat hidup, kenapa aku harus membuka pintu dan melihatnya? Pikir Anton dengan tubuh gemetaran. Tapi tunggu dulu, apa yang ia bayangkan sebenarnya sudah menemui pada apa yang dinamakannya perkiraan pada hasil sebuah bayangan itu sendiri. Setidaknya Anton merasakan keberanian itu muncul, meski pada hakikatnya
tubuh itu menggigil ketakutan. Jarang ada orang yang berani mengambil sikap dengan keadaan tubuh menggigil. Tapi Anton seperti itu. Ia melihat ada sesuatu yang membuatnya berhalusinasi. Entah itu benar atau tidak. Anton ingat ketika Hendrik pergi meninggalkannya untuk mengembalikan mobil. Lalu ia masuk ke dalam rumah ini. Rasa-rasanya ia sudah mengunci pintu rumah. Berarti kalau pintu sudah dikunci, orang lain tidak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Jadi, apakah itu benar-benar sebuah mayat yang sedang berjalan mondar-mandir di luar sana? Mana mungkin? Batinnya bertanya-tanya. Napas Anton terasa sesak. Berbagai macam pemikiran dan bayangan-bayangan itu semakin buruk. Tapi rasa penasaran pada akhirnya telah mengalahkan rasa takut itu sendiri. Kalau kau merasakan takut pada waktu di mana manusia seharusnya sedang tidur, kau harus menciptakan suasana senyaman mungkin untuk mengendalikan situasi yang menurutmu terasa menakutkan. Kalau kau masih tidak bisa juga, banyak minum air putih. Anton memutar anak kunci itu dengan sangat hati-hati. Siapapun yang ada di luar sana, apapun alasannya, ketika melihat sesuatu yang berada di luar sana, akan beranggapan bahwa memang sudah seharusnya dilihat. Keburukan akan diketahui bila sumbernya sudah diketemukan. Ketakutan pada diri Anton memang cukup beralasan, mengingat ia sendiri belum pernah berhadapan dengan orang yang sudah mati tapi hidup lagi. Tapi rasanya tidak mungkin kalau itu adalah langkah kaki dari mayat hidup. Batinnya semakin bergolak mempertanyakan hal demikian. Anton baru saja berhasil memutar anak kunci dan menarik kenop pintu. Ketika anak kunci itu terjatuh ke lantai, suara dentingan itu seolah mengatakan agar Anton jangan melihat siapa yang ada di luar sana. Tapi lelaki itu tidak percaya kalau anak kunci itu bisa mengingatkan sesuatu padanya. Sekarang pintu itu sudah terbuka beberapa inci saja, tapi Anton belum bisa melihat dengan jelas pemandangan di ruangan di luar sana dari celah pintu itu. Jantungnya berdetak sangat keras ketika ia mencoba menarik kenop pintu dengan tangan gemetar serta posisi yang sedang berlutut. Suasana terasa hangat, tapi ada gejolak perputaran yang tidak dapat dideteksi. Apalagi tingkatan dalam lapisan-lapisan rasa takut itu semakin terkuat
dan memperlihatkan kesegaran dan kearifannya yang menjelma dalam kegelapan. Mendadak pada saat itu suasana menjadi sangat panas, lalu menjadi dingin dan panas lagi. Benar-benar pergantian hawa yang aneh, pikirnya. Langkah-langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi. Ia merasa dipermainkan dengan suara-suara itu. Anton baru saja akan membuka lebar-lebar pintu ketika tiba-tiba saja pintu itu terdorong menghantamnya hingga terjengkang. Ada sesuatu di luar sana. Ia mengerang ketika tubuhnya mendarat pada lantai yang terasa dingin lalu panas. Ia buru-buru bangkit lalu menyerbu pintu itu, dan pada saat ia ingin memutar anak kunci untuk mengunci pintu, tiba-tiba saja pintu itu kembali terdorong dari luar sana. Anton dapat merasakan kalau dorongan itu seperti didorong oleh ratusan orang. Sekarang Anton dan sesuatu yang ada di luar kamar sana saling mendorong. Yang satu ingin membuka, sementara yang lainnya ingin menahan. Merasa kewalahan, Anton terus berusaha. Meski pada saat itu ia sedang kesulitan dalam melakukan tindakan dan sempat berteriak, "Oi, siapa itu? Siapa di luar sana, anjing?" Tapi sesuatu yang ada di luar sana tidak menjawab. Justru dorongan pada pintu itu semakin meningkat, dan Anton sendiri hampir terpental kembali bila saja ia tidak cepat-cepat memutar anak kunci itu. Sekarang pintu itu sudah terkunci. Sedikit merasa tenang ketika ia berhasil mengunci pintu itu. Dan memang benar, setelah pintu itu berhasil ia kunci, dorongan dari luar sudah tidak terdengar lagi. Demikian juga dengan langkah-langkah kaki lenyap, menghilang bak ditelan kegelapan dini hari yang semakin mengganas. Napasnya berangsur-angsur mulai terkendali. Tindakan yang menurutnya tidak memungkinkan itu telah membuatnya percaya pada apa yang dikatakan adiknya. Sungguh, ia ingin sekali pulang ke Bandung secepatnya. Tapi dengan mengingat alasan cinta, ia merasakan keberanian itu muncul. Meski terbilang nekat, setidaknya ada garis panjang untuk kemudian membentuk ciri khas yang tertempel pada hati lelaki itu. Sebuah perisai agung nan suci demi melamar gadis pujaannya. Anton melirik handphone yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Segera ia mengambilnya. Ditekannya nomor handphone. Sejenak ia berpikir, siapa yang harus dihubungi? Ia bingung dengan perasaan ini. Berbagai macam peristiwa yang baru saja dialaminya telah sampai pada suatu pergulatan batin yang rasa-rasanya cukup sulit untuk mengambil keputusan. Di samping itu, Anton ingin berbicara dan menceritakan apa yang dialaminya pada Jenny.
itu tentu saja akan membuat hati dan cara berpikirnya akan menjadi tenang. Ia tahu Jenny adalah wanita yang pintar menenangkan kondisi dalam kesengsaraan yang sering dialaminya. Tapi rasanya kurang sopan kalau menelepon Jenny di saat-saat seperti ini. Di waktu seperti ini, pasti Jenny masih tidur, katanya pada diri sendiri. Anton ingat, pernah pada suatu malam yang kering, ia tidak bisa tidur dan kemudian menelepon Jenny yang ketika itu belum tidur. Ternyata mereka merasakan kerinduan memuncak bak gunung yang tinggi. Mereka saling menunggu dan meminta perhatiannya. Ketika itu Anton cepat-cepat menelepon Jenny. "Sayang, kau belum tidur?" Dan Jenny menjawab, "Belum sayang, kau juga belum tidur ya?" Sampai matahari terbit itu mereka masih saling berbincang melalui saluran handphone. Tak ada alasan bagi Anton dan Jenny selain lebih saling mendekat dalam keinginan yang lama mereka janjikan di angan-angan kerinduan. Cinta tidak mengenal waktu, apalagi membahas hari lalu. Masa depan menurut cinta adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi mereka yang bersedih, cinta itu akan tetap menjadi sampah yang tak dapat didaur ulang kembali. Sekarang sudah pukul 4:05. Sebenarnya Anton merasa butuh seseorang untuk menenangkan rasa takut yang kini menyerang. Untuk suatu alasan yang ia rasakan, Anton menelepon Hendrik. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama untuk menghubungi Hendrik. "Hendrik, maaf mengganggumu sebentar," kata Anton lewat pembicaraan di handphone itu. "Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Kau bisa datang ke sini enggak? Rasanya aku mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak beres di dalam rumah ini." Sejenak Anton diam mendengarkan apa yang dibicarakan Hendrik dari seberang sana. Beberapa saat kemudian ia melanjutkan, "Oke, pukul 6 pagi kau kesini. Aku juga gak mau karena gara-gara aku kau ditanyai ibumu mau pergi kemana. Baik kalau begitu, sampai nanti pukul 6. Aku tunggu." Tarikan napasnya terasa lebih enteng. Dan dari situ Anton sudah dapat memahami kalau ia memang benar-benar membutuhkan seseorang untuk diajaknya berbicara. Suatu keputusan yang dianggap baik telah membuatnya sampai pada tujuan dengan dorongan atas pengharapan itu sendiri. Setidaknya ada keputusan yang hadir di dekatnya. Itu sangat menenangkan. Dan seandainya saja tidak ada Hendrik, dapat dipastikan ia akan kabur secepatnya. Selama menanti kehadiran Hendrik yang rencananya akan datang pukul 6 nanti, Anton mencoba mengalihkan pemikiran buruknya dengan berjalan mondar-mandir di kamar itu.
ada ketentuan yang membuatnya harus membuat kepuasan dalam sebuah tindakan dengan maksud tujuan agar tidak terlalu takut dengan apa yang dirasakannya. Mungkin dengan berjalan mengelilingi kamar bisa membuatnya tidak merasakan waktu yang begitu lama berjalan sembari menunggu kedatangan Hendrik yang sangat dinanti-nantinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa rasa takut itu semakin menjadi-jadi saja? Apa memang alasan itu tidak cukup kuat untuk dibandingkan? Tampaknya Anton mulai cemas dan tidak ada sikap keberanian dalam beberapa menit sebelumnya sempat menggelar di jiwanya. Ratna Heriawan sedang mencuci piring di dapur, bertanya-tanya pada hatinya, mengapa perasaan ini tidak pernah sama dengan apa yang dirasakan ibu-ibu di luar sana yang menyayangi anaknya dalam keadaan yang sewajarnya. Apalagi yang ada di hatinya sekarang hanya Hendrik satu-satunya. Sedapat mungkin tak pernah melibatkan anak itu ke persoalan kehidupan yang serba menipu. Sebenarnya ada keterkaitan antara keinginan dan keutamaan pada jiwa Ratna selama membesarkan Hendrik sampai sekarang. Apalagi ia berharap terlalu banyak untuk melihat langkah-langkah yang akan ditetapkan untuk kedepannya bersama Hendrik. Berbagai persoalan seperti itu sebenarnya sudah ia cemaskan jauh ketika Hendrik masih anak-anak. Ketentuan pada dirinya yang dinamakan sebuah ketidaksanggupan bila mana ia melihat anak satu-satunya itu tersakiti bukanlah sesuatu yang menurutnya dianggap baik-baik saja. Ada sesuatu yang menyedihkan mengenai perasaan wanita berumur 55 tahun ini pada apa yang ia curahkan segalanya terhadap anaknya. Ratna sangat sayang pada Hendrik. Bahkan rasa sayangnya itu bukanlah rasa sayang yang biasa diperlihatkan para ibu lain di luar sana. Ia berpendapat apa yang dinamakannya rasa kasih sayang pada Hendrik bukanlah sesuatu yang diberikan biasa-biasa saja, baik dalam keadaan yang sulit maupun keadaan yang bahagia sekalipun. Ratna tidak pernah menyia-nyiakan kasih sayang itu menurut kondisi dan suasana hatinya. Jenis orang seperti itu biasanya mudah menangis dan sulit untuk membalikkan keadaan dan tak pernah mau melihat cahaya sedikit pun. Suasana hatinya terlalu kelam dan menyedihkan, berdampak pada status sosial di sekitar. Sejauh pengalaman Ratna, ia tidak terbiasa melihat Hendrik menderita dari segala macam jenis kesengsaraan pada kehidupan yang serba menggila setiap hari. Ratna tidak pernah lupa menyiapkan segelas susu dan batang coklat serta kacang polong di atas meja kamar anaknya. Bahkan ketika Hendrik tidak ada di rumah, ia tidak pernah melupakan hidangan makanan kesukaannya, anaknya itu. Meski pada akhirnya dia juga yang memakannya,
karena Hendrik tak pulang ke rumah. Apapun yang diminta oleh anaknya, Ratna tidak pernah menolak, meski permintaan itu sendiri adalah bagian dari sebuah permintaan yang rasa-rasanya sulit untuk diwujudkan. Rasanya memang agak aneh, tetapi bila dikondisikan secara kuat, akan berdampak pada segarnya jalan kehidupan yang manusiawi sebagaimana setiap keluarga mengharapkannya. Suaminya bekerja di suatu pabrik tekstil, menjabat sebagai ketua keamanan pada pabrik yang kebanyakan pegawainya adalah orang-orang dari Sukabumi dan Tegal serta Madura. Suaminya adalah seorang pekerja keras. Apa yang dibicarakannya dianggap suatu kepercayaan yang mendalam. Setiap malam mereka mencurahkan apa yang dikerjakan oleh Hendrik seharian itu. Mereka benar-benar sayang pada Hendrik. Demikian pula Hendrik pun juga sangat sayang pada kedua orang tuanya. Tidak ada yang sulit, mereka menyatakan pada kehendaknya masing-masing. Bebas dan luas ketika mereka saling mengisi di antara kesedihan yang terlalu membuat pusing. Tapi setelah kepergian suaminya 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan kerja, terbunuh oleh sekelompok perampok yang berniat membobol barang-barang berharga di pabrik itu, yang kini perampok itu akan menjalani hukuman mati. Ratna mulai menjauh dari kehidupan sosialitas di lingkungan sekitarnya. Wajahnya yang dulu ceria kini menjadi murung dan tampak menyebalkan bila kita perhatikan terlalu lama. Jarang ada orang yang mengajaknya berbicara, paling-paling hanya sambil lalu saja. Terungkap sudah satu kesedihan yang terbawa arus pada kehidupan Ratna di mata mereka. Cukup menyedihkan sekaligus memalukan. Tapi mau gimana lagi? Toh setiap manusia bebas menyatakan sikap dan pendapatnya di atas segala kepentingan mereka yang mudah berprasangka. Dasar orang-orang tolol, bikin runyam kepala saja. Sejak suaminya pergi untuk selama-lamanya, ia hanya mengerjakan sesuatu di rumah yang menurutnya merupakan sebuah bagian dari apa yang dinamakannya dari rasa kesedihan yang mendalam dan tidak berkesudahan. Sekarang hidup dan matinya hanya akan diberikan pada Hendrik. Untunglah ketika suaminya meninggal, pemimpin perusahaan itu memberikan biaya kompensasi berupa jaminan hidup sampai nantinya ia meninggal. Ia sangat bersyukur. Setidaknya ada solusi finansial yang cukup untuk melanjutkan hidup bersama anaknya. Rasanya hidup tanpa uang benar-benar menyusahkan. Tapi Ratna tidak pernah mau ambil pusing. Ia yakin dengan uang kompensasi itu saja sudah cukup untuk memberi makan Hendrik. Untuk dirinya sendiri, apa pedulinya? Persetan dengan mereka yang hanya memikirkan isi perut sendiri. Dasar goblok. Ia menganggap bahwa itu adalah sebuah keadilan kehidupan itu sendiri.
Kini Ratna hanya mengerjakan apa yang diminta Hendrik, baik itu permintaan yang menurutnya aneh maupun permintaan yang wajar-wajar saja. Ketentuan pada apa yang didorongnya itu merupakan suatu keperluan dalam kasih sayang yang diberikan pada Hendrik, berbentuk suatu pengabdian dan ketabahan dalam mengarungi sisa hidup bersama anaknya. Ratna tidak peduli dengan para tetangga, mau ada yang sakit atau mati, ia tidak pernah mau menjenguk mereka. Rasanya memang kejam, tapi ada yang lebih menyedihkan dari kisah sedih mereka dibandingkan kisah Hendrik. Ratna merasa hidup ini tidak ada gunanya bila ia sendiri sampai-sampainya melukai perasaan Hendrik. Sensasi dalam dorongan pada pergulatan hati yang dirasakan itu telah sampai pada sebuah tujuan persoalan dilema yang sebenarnya tidak ingin ia pikirkan apalagi dijalani. Tentu saja itu merupakan tradisi dari sesosok istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Tekanan demi tekanan itu menjadikannya lebih kuat bagaikan seekor singa betina Afrika. Ada kalanya ia memikirkan apa yang ia pikirkan selagi kehidupan itu masih menyertainya. Keyakinan dan keteguhan yang ia berikan pada Hendrik merupakan bagian dari ketentuan akan kepedulian dirinya yang paling terbesar di masa-masa hidupnya. Ia berpendapat, apapun alasannya dan bagaimana nanti caranya, ia akan selalu menyayangi anaknya dan menuruti apa yang dimintanya. Meski ia sendiri sedikit keheranan pada apa yang dilakukannya untuk Hendrik. Selagi ia baru saja menyelesaikan cucian piring dan meletakkannya pada sebuah rak, di depan sana Hendrik dan Anton tiba. Tapi ia tidak mendengar dua suara anak muda itu. "Pon, kalau nanti ibuku bertanya mau apa kau kesini?" desis Hendrik selagi ia berdiri di ambang pintu masuk rumah. "Kau bilang saja mau bertemu denganku karena kangen." Anton tersenyum. "Baik, aku sudah mengerti. Dan Ton, ya, jangan sampai ibuku mengetahui kalau kau kesini hanya karena ingin menjaga peti berisikan mayat itu." "Tentu saja kawan." Anton mengusap-ngusap perutnya. Tetapi Hendrik buru-buru berkata kembali, "Aku tahu kau pasti lapar. Duduk dulu. Di kamarku ada beberapa potong roti. Tunggu sebentar, akan aku ambilkan." Selagi Hendrik meninggalkannya dan menuju ke kamar, Anton duduk di atas sebuah kursi empuk yang kualitasnya biasa-biasa saja. Ada sedikit keheranan yang ia pikirkan pada saat itu. Tapi apa yang diherankannya itu sungguh-sungguh tidak dimengertinya. Bahkan Anton sendiri merasa ada sebuah tindakan-tindakan yang nantinya akan membuatnya tidak dipercayai. Tapi ia sendiri tidak tahu apakah itu hanya pemikirannya yang dibuat-buat atau memang itu adalah bagian dari intuisinya. Namun
ia masih mengingat dengan maksud dan tujuannya untuk datang ke Jakarta. Ia bertekad akan mendapatkan uang 50 juta itu untuk biaya pernikahannya dengan Jenny. Meski harus ada potongan 10 juta untuk Hendrik. Dengan uang senilai 40 juta saja, ia yakin sudah dapat merayakan acara pernikahan dengan Jenny dan mengundang para dewa dan malaikat serta bidadari sekadar untuk meramaikan dan memberi suasana menjadi lebih hidup. Anton senang berhayal demikian, tapi sebentar lagi semua itu akan menjadi kenyataan. Kalau saja Anton bisa mengerti di mana letak keanehan dan keberadaan yang menurutnya tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, mungkin ia akan bisa menenangkan dirinya dan kembali bertemu dengan Jenny, terutama kembali kepada perasaan cinta itu. Sejatinya ia berkorban demi Jenny, meski wujud harapan itu belum terlihat sama sekali. Setidaknya ada kesan emosional membentuk pengharapan untuk kemudian dijadikan sebagai keyakinan dalam meraih mimpi yang selama ini diharapkan banyak pria-pria di luar sana terhadap kekasihnya. Nah Anton, Ratna yang baru saja berbenah-benah di dapur, tiba-tiba saja sudah berdiri di ambang gang yang menghubungi ke ruang tamu. Betulkah ini Anton? Anaknya Ibu Ida tante, potong Anton yang buru-buru bangkit lalu tersenyum pada wanita tua itu. Bagaimana kabar ibumu nak? Baik tante, sudah lama kita tidak bertemu. 4 tahun, sepertinya 5 tahun tante. Mereka berdua bersalaman dengan suasana hangat. Ratna senang sekali berjumpa dengan tetangga lamanya. Ia menyuruh kembali Anton duduk, tetapi ia sendiri tidak duduk dan masih berdiri di depan lelaki itu. Dan Anton merasa kikuk ketika baru saja duduk kembali. Seperti ada sesuatu yang tak menyenangkan di balik keramahan wanita tua itu. Mungkin begini yang namanya tetangga lama tak bertemu, pikir Anton harap-harap cemas. Ada keperluan apa kesini nak Anton? Tanya Ratna. Katanya dia rindu padaku bu. Hendrik baru saja datang membawa piring yang di atasnya tersaji beberapa potong kue dan diletakkan di atas meja. Ayo Ton, makan dulu, Hendrik menawarkan. Anton tidak langsung menyantap potongan kue itu. Dengan teliti ia memandangi Ratna yang terlihat tak berubah sejak tempat tinggalnya masih di Bandung. Rambutnya yang pirang itu masih dipotong pendek. Wajahnya yang tua dan terlihat menyedihkan itu seakan-akan merupakan bagian yang rasa-rasanya sudah melekat selamanya. Hanya saja cara berpakaiannya sedikit agak berbeda. Seingat Anton, waktu wanita tua itu tinggal di Bandung, Ratna sering mengenakan rok panjang, tapi sekarang mengenakan kaos dan celana katun panjang yang murahan. Setiap orang berhak merubah penampilannya,
meski orang lain tidak setuju. Jadi, mau yang bagaimana? Menuruti keinginan orang lain yang tidak kita sukai, atau menjalani sesuatu yang kita suka meski mereka tidak setuju? Persetan dengan kenyataan. Anton tidak memedulikan itu, apalagi Ratna. Bikin runyam kepala saja. Tetapi Anton sangat mengerti, mengingat Hendrik sendiri juga masih begitu-begitu saja. Badannya yang kurus tapi ototnya kekar. Rambutnya yang ikal pendek itu serta pakaiannya yang seadanya saja sudah dapat membuktikan bahwa keluarga ini terbilang sebagai keluarga yang sederhana saja, sama seperti dirinya. Tidak berlebihan meski dunia terlalu vulgar. Rasanya ada kebebasan yang tak banyak dimiliki orang lain. Hidup begini dan begitu saja, tidak ada kemajuan. Berarti ada sesuatu yang kita paksakan, meski sejatinya menyenangkan. Lebih baik tinggalkan secepatnya dan keluar dari zona aman. Silahkan Ton, makan dulu kuenya. Ratna tersenyum padanya, lalu ia berpaling memandang anaknya. Ambilkan minumannya, Hen. Hendrik baru saja akan melangkah ke dapur ketika terdengar suara handphone berdering, handphone milik Anton. Halo. Anton membisu karena mendengar seseorang di seberang sana. Lalu ia berpaling pada Hendrik yang masih berdiri di situ, sementara ibunya berada di sebelah anaknya. Saya izin keluar sebentar. Seseorang sedang ingin berbicara dengan saya. Apakah itu Jenny? Suara Hendrik membuat Anton sedikit tidak percaya akan sesuatu yang membuatnya jadi tak enak. Ya, betul. Kenapa? Tidak apa-apa, kata Hendrik. Tetapi Anton merasa ada yang aneh ketika melihat kepala Ratna menunduk, sementara Hendrik cepat-cepat pergi melangkah ke dapur, sedang ibunya segera menyusulnya. Ada sesuatu yang menurut Anton rasa-rasanya ingin ia ketahui lebih dalam lagi. Tapi apa itu persoalannya? Ia sendiri merasa tidak ada sesuatu yang harus diketahui. Tapi kenapa Hendrik menatapku seperti itu? Batin Anton bertanya-tanya. Sebelumnya Anton tidak pernah menyangka bahwa tatapan Hendrik tadi terkesan mengandung sesuatu ketidakpercayaan. Tapi apa penyebabnya ia sampai seperti itu? Pikir Anton. Rasanya tidak ada ucapan yang salah. Anton menjadi tidak enak. Ia adalah pria yang pantas disejajarkan oleh kaum kuno yang selalu merasa dirinya tidak enak bila ada seseorang yang sedikit saja memandangnya dengan kesan yang kurang baik. Dan Anton sekarang mengalami hal demikian. Segera ia menggeser pikiran yang aneh itu dengan cara keluar dari rumah itu dan kembali berbicara dengan kekasih tercintanya dengan kerinduan yang begitu mendalam.
Setelah menelpon Jenny, Anton masuk ke dalam dan ia merasa malu sebab tidak ada siapa-siapa di ruang depan. Kemudian ia duduk dan muncul Hendrik dari gang dapur. "Ton, kata ibuku makan dulu yuk. Enak loh masakan ibuku." Perut Anton memang lapar, apalagi ia belum makan sejak kemarin sore. Rasanya tidak wajar dengan perut selapar itu sanggup menahan sesuatu yang menurutnya justru akan menyesal di kemudian hari. "Iya deh," kata Anton bersemangat. "Lapar banget nih." Ratna sibuk meletakkan piring di atas meja makan ketika Anton dan Hendrik muncul. Nah, gitu dong. Ratna senang makan bersama tetangga lamanya itu. Kita makan bersama-sama. Ratna adalah wanita yang peduli dengan keadaan perut manusia yang kelaparan. Ia menyuguhkan berbagai tema masakan yang lezat dengan aroma yang tak tertandingi harumnya. Di meja makan itu tersaji opor ikan mas, sayur sop lengkap tetelan sapi, nasi goreng beraroma kaldu ayam, berikut buah-buahan yang sedap dipandang, apalagi dimakan itu menyenangkan. Dan Anton memilih nasi goreng berikut opor ikan mas. Ia ingat terakhir kali makan opor ikan mas 2 tahun lalu. Ketika itu ibunya baru saja mendapatkan arisan yang dihadiri para tetangga. Terlalu banyak berpikir membuat makan menjadi tidak enak. Ketika itu Anton menikmati hidangan masakan buatan Ratna sambil memikirkan keadaan adik dan kedua orang tuanya di rumah. Lantas ia ingin menangis sebab keluarganya di rumah jarang sekali makan dengan opor ikan mas, apalagi sayur sop lengkap dengan tetelannya. Terkadang ada hasrat untuk cepat-cepat kembali ke rumah dengan membawa uang hasil menjaga peti mati dan memborong seluruh ikan mas yang ada di pasar untuk keluarganya di rumah. Pasti Jenny akan bangga, pikir Anton selagi menikmati potongan kepala ikan mas. Jenny menghormati lebih dari apa yang Anton harapkan bila ia berhasil mendapatkan uang itu. Apalagi tak ada ambisi yang menurutnya menjadi halangan untuk membahagiakan mereka di sana. Awalnya Anton hanya ingin mendapatkan uang kemudian menikahi Jenny. Tapi setelah ia menyadari keberadaan ayah dan ibu serta adiknya, sebuah keinginan dan ketulusan untuk menyenangkan mereka muncul begitu saja. Sungguh bodoh bila hasil yang didapatkannya hanya tertuju untuk Jenny. Ia masih punya ayah, ibu, dan adik yang sejatinya berharap besar terhadap Anton, sekedar membawa sekarung uang untuk membangun kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan keluarganya. Ayah Anton bekerja sebagai tukang bangunan, namanya Dedi Sukamto. Umur akhir 50-an dengan wajah keras dan rambut botak serta berkulit hitam, namun memiliki hati seperti dewa yang banyak diceritakan orang tua yang kuno dan doyan bebaringan di atas ranjang. Ayah Anton suka menolong orang.
Pernah pada suatu hari, Dedi mendapatkan pekerjaan membangun rumah dan ukurannya kecil. Dalam waktu 2 bulan, Dedi dan teman-teman berhasil membangun rumah itu. Namun selesai acara pembagian uang oleh majikannya, ada salah satu temannya yang mengeluhkan persoalan istrinya yang akan melahirkan, namun tidak punya uang. Sampai akhirnya Dedi menolong temannya dengan memberikan setengah pendapatannya tanpa harus mengharap dikembalikan. Setiba di rumah, Dedi menceritakan hal demikian terhadap istrinya. Anton yang ketika itu mendengar dari celah pintu kamar yang terbuka, seketika menangis. Ia bangga dengan sifat ayahnya yang ternyata mampu membuat orang bahagia meski ia sendiri merasa sengsara. Orang yang mementingkan kesulitan orang lain biasanya rezekinya lancar. Namun kadang-kadang masih saja ada yang tidak mengerti. Mereka lebih tahu dan berpendapat kalau rezeki itu adalah uang. Padahal rezeki bukan hanya uang saja. Kesehatan, umur panjang, banyak teman, itu diantara dari sekian banyak rezeki yang diturunkan Tuhan. Selesai makan, Anton dan Hendrik duduk-duduk di teras dan menikmati hembusan udara senja ketika suasana hati semakin membentuk keindahan mengamati panorama malam yang akan turun. Hendrik memulai percakapan. "Ton, aku beli rokok dulu ya. Kau mau nitip?" "Aku gak punya uang, Hen." Anton merasa malu, tapi sebentar lagi ia akan memiliki 50 juta rupiah. "Udah, gak usah dipikirin." Hendrik mengingatkan kepercayaan diri sahabat kecilnya dengan berkata, "Sebentar lagi kau kan dapat 50 juta. Biar sekarang beli rokoknya pakai uang aku dulu. Tapi ganti ya 10 juta. Mereka berdua tertawa. Selagi Hendrik pergi menuju ke warung, Ratna muncul dari pintu. "Kau nginap di sini kan?" Dan Anton pun seketika bingung. Namun cepat-cepat ia mengendalikan kebingungannya dengan menjawab, "Iya tante." "Bagus, makan malam nanti biar tante sediakan ya." "Tante baik sekali, terima kasih." "Ah, gak apa-apa. Sudah seharusnya sesama manusia saling memberi perhatian." Ratna diam karena menyadari sesuatu. "Hendrik mana, Ton?" "Beli rokok tante." "Oh, oke kalau begitu. Tante ke dalam dulu ya. Kalau perlu apa-apa jangan sungkan-sungkan ya." "Terima kasih tante." 5 menit kemudian Hendrik muncul. "Ton, tadi orang kaya itu menelponku." "Maksudmu?" Anton heran. Suara Hendrik dipelankan. "Iya, jadi keluarga dari mayat yang kau jaga itu batal datang hari ini. Katanya sibuk urusin pekerjaan." "Apa? Urusin pekerjaan? Dan mereka tidak mengurusi mayat saudaranya sendiri?" Anton geleng-geleng. Benar-benar kelewatan itu namanya. Untuk suatu alasan,
Hendrik angkat bahu. Anton berkata, "Terus apalagi kata mereka?" "Iya, mereka berharap kau bermalam lagi di sini sampai mereka datang." "Wah, kapan mereka datang, Hen?" "Besok pagi mereka sudah tiba di Jakarta." "Itu sudah pasti, Hen?" "Katanya sih begitu." Kemudian Anton teringat akan sesuatu. "Hendrik, ya Ton, tadi ibumu menawarkanku untuk bermalam di kamarmu. Nah, sedangkan malam ini aku harus menjaga peti mati itu. Gimana dong nih?" Hendrik tersenyum. "Kalau masalah itu jangan khawatir, Ton. Kau kayak gak tahu aku aja sih. Habis kau mau alasan bagaimana lagi, Hen? Itu masalah gampang. Nanti aku bilang sama ibuku, malam ini kita bermalam di rumah Andi." "Andi siapa, Hen?" "Itu nama karangan aja, Ton. Yang penting kita ada alasan buat ibuku." Anton tersenyum sebagaimana Hendrik yang memulai menebarkan senyum itu. Sebenarnya ada yang ingin dibicarakan pada Hendrik perihal kejadian aneh malam tadi. Tapi berhubung nanti malam Hendrik akan bermalam di rumah berisikan peti mati itu, maka ia akan membicarakannya di sana saja. Dan sekarang perasaannya merasakan sesuatu yang menyenangkan. Ia dapat melihat bahwa kebahagiaan yang tertanam di hati sejak kedatangannya kemarin di Jakarta mulai meresap dan teratur. Ia semakin dekat dengan pernikahan. Setidaknya ada satu keyakinan yang mendasar dari suatu pendekatan yang ia lakukan sekarang ini. Menjaga peti mati, siapa takut, pikir Anton. Waktu ayahnya masih hidup, Anton kerap kali diberi nasihat perihal hantu yang kata banyak orang begitu menakutkannya. "Yang namanya hantu itu gak ada, Nak," kata ayahnya. Kemudian melanjutkan dengan semangat, "Orang yang sudah mati, ya mati saja. Mau apa hidup lagi? Aneh-aneh saja. Kalau ada yang mengaku melihat, itu berarti bukan melihat hantu." Dan Anton berkata, "Terus melihat apa ya?" "Ya, kau tidak perlu tahu," ayahnya sebal. "Yang jelas hantu itu tidak ada selain di film atau buku-buku cerita. Coba kau tanya aja sama mereka yang suka berkarya jenis hantu-hantu. Pernah melihat hantu enggak?" Ada ketidakpercayaan pada diri Anton ketika ayahnya berkata seperti itu. Dan ia bukan tidak ingin menjajaki keingintahuan atas dasar rasa penasaran itu. Lebih baik diam saja ketimbang harus berdebat. Anton tidak suka berargumentasi, apalagi dengan ayahnya. Memang ada rasa tidak adil bila hanya diam saja tanpa menyatakan apa yang sesungguhnya mengganjal pada hatinya. Kendati demikian, setidaknya Anton dapat mendinginkan suasana yang apabila diteruskan dengan berargumentasi dapat menyebabkan satu kekeliruan yang tidak diharapkan. Ia tidak melihat kalau itu kesalahan yang besar. Justru disitulah posisi sebagai manusia diuji dengan sebijak-bijaknya.
Dengan demikian, Anton meminta kesediaannya pada diri sendiri untuk lebih mengendalikan suasana yang berawal baik-baik saja. Kemudian Hendrik berkata, "Nah, Ton, sekarang kau tenang aja. Malam ini aku nemenin kau. Oke? Terima kasih ya, Hen." Gak apa-apa. Oh iya, Hen. Omong-omong, rokok yang kau beli tadi mana? Setibanya di rumah tempat peti mati itu berada, Anton cepat-cepat menceritakan kejadian malam tadi. Menurut Hendrik, apa yang diutarakan Anton bukan sekedar cerita biasa-biasa saja. Mestinya berkaitan dengan sesuatu alam gaib. Mendengarnya saja sudah sangat menakutkan, apalagi merasakan langsung. Tubuh Hendrik menggigil, pundaknya terasa panas, dan ada niat untuk kencing. Rasanya tak tahan mendengar cerita menakutkan seperti itu, sekaligus di lokasi tempat kejadian. Mereka berdua ada di dalam kamar yang digunakan Anton tidur malam tadi, duduk di tepi ranjang. Awalnya jendela terbuka, namun setelah mendengar kisah yang dialami Anton malam tadi, Hendrik cepat-cepat menutup jendela dan menguncinya. Ia teruskan mengunci pintu kamar 2 kali, dan Anton menyadari dengan maksud Hendrik seperti itu. Ia melihat bahwa memang ada tekanan berlebihan yang dapat menyebabkan jantung berdebar-debar tak karuan. Hendrik mengamati wajah Anton, dan ia memahami ekspresi yang tampak jelas seperti orang yang ingin cepat-cepat meninggalkan rumah itu. Awalnya memang cukup menyenangkan, namun setelah mendengar kisah Anton, rasanya ada kesalahan yang sepantasnya tidak mereka alami. Aku masih saja tidak habis pikir dengan yang aku dengar malam tadi, keluh Anton pada Hendrik untuk kesekian kalinya. Aku juga masih kurang yakin dengan yang kudengar itu, kata Hendrik mengakui. Ia menatap lantai, mencari petunjuk pada apa yang dinamakannya sebuah kejadian yang dialami Anton, dan melanjutkan, "Tapi Ton, ya, kenapa waktu kejadian itu berlangsung kau tidak segera memeriksanya?" "Rencananya memang begitu," Anton mendesah. Tapi ia merasakan tubuhnya menggigil, seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Kalau pintu itu tiba-tiba saja didorong dari luar sana ketika ingin aku membukanya. Setelah berkata seperti itu, Hendrik dapat melihat keseriusan pada wajah Anton. Hendrik sebenarnya masih tidak percaya dengan kisah yang dialami Anton. Tapi ia tahu Anton bukan jenis orang-orang yang suka mencari alasan atau bahan pembicaraan seenaknya saja. Anton adalah pria ramah yang serius, dilengkapi dengan contoh kewibawaan dari hatinya yang tulus. Sekedar berbicara saja, mungkin banyak orang yang bisa, tapi Anton tidak. Hendrik tahu bahwa apa yang dialami lelaki ini malam tadi benar-benar terjadi, dan ia tidak mau mendengar lebih lama lagi. "Lalu, apa yang kau lakukan setelah kejadian itu? Hanya menungguku sajakah?" Hendrik memulai.
Tidak. Apa? Aku hanya berjalan mondar-mandir di dalam kamar ini sambil membayangkan Jenny. Rencananya aku ingin... Anton kembali terkenang dengan aroma tubuh Jenny yang harum mewangi. Ia benar-benar ingin menikahi gadis itu. Dan ia tak akan pernah membatalkan niatnya hanya karena biaya. Ia harus mendapatkan uang 50 juta itu sesuai dengan yang dijanjikan pemilik rumah ini. Membayangkan Jenny, sahut Hendrik. Pada saat itu Anton merasa aneh melihat air muka sahabatnya yang terlihat muram. Entah apa yang dipikirkan Hendrik ketika itu membuat Anton merasakan ada gejala-gejala yang seharusnya tidak diinginkannya ketika melihat murungnya pada wajah Hendrik. Ada apa? Anton bertanya bukan karena ia mencurigai sesuatu, tetapi lebih kepada keheranan itu sendiri. Aku pikir kau tidak begitu mengenal Jenny. Hendrik merasa kikuk. Tapi dengan cepatnya ia berkata, Ya, aku memang tidak begitu mengenal dia. Tapi aku tahu kalau kau mempunyai hubungan dekat dengannya. Sewaktu Hendrik masih tinggal di Bandung, ia tidak pernah mau tahu urusan Anton dengan wanita itu. Ia merasa itu bukan urusannya. Hendrik tidak pernah meminta diceritakan siapa gadis yang dicintai Anton, sebab ia sendiri kurang suka membicarakan tema cinta yang menurutnya terkesan orang-orang liar dan gila karena cinta. Hendrik memang pantas disejajarkan dengan dewa anti cinta ataupun semacamnya. Anton sendiri kurang yakin perihal masalah percintaan Hendrik. Tapi ia tahu Hendrik bukan jenis orang yang mudah menyatakan cinta terhadap banyak wanita. Memang ia pernah melihat Hendrik berjalan bersama wanita. Namun itu hanya bisnis atau pekerjaan, bukan semata-mata karena pergelaran dari hati ke hati. Hendrik sendiri sebenarnya menyadari kalau cinta itu dapat membuat kepala menjadi pusing 7 keliling. Jadi untuk apa dibicarakan lagi, apalagi dikenang? Lupakan saja, kata Hendrik tiba-tiba. Dan Anton heran. Maksudmu? Hendrik buru-buru mengalihkan pembicaraan ketika melihat dahi Anton yang berkerut itu. Tadi aku dapat laporan. Laporan apa lagi sih? Keluarga mayat itu yang rencananya berangkat besok pagi, ternyata baru akan berangkat sore harinya. Ya ampun, segitu susahnya kah mendapatkan 50 juta? Hendrik mengerang. Sudahlah Ton, itu kan hanya persoalan waktu saja. Kita tidak bisa menunggu waktu bila kita sendiri terlalu berambisi. Sabar saja Ton, nanti juga mereka datang. Kan ada aku malam ini yang menemanimu. Perasaan Anton sekarang cukup lega. Ia bangkit dan melangkah ke arah jendela, membukanya dan menghirup udara segar yang diciptakan oleh kota Jakarta pada pagi itu. Pada musim seperti ini, ada ketentuan yang membuatnya tidak merasa jenuh melihat daun-daun yang berguguran seakan-akan membentuk sebuah permadani ketika jatuh ke tanah.
Tapi ada alasan lain yang sedikit membuat pikirannya agak mengherankan. Dan ia tidak bisa mengukurnya meski itu hanya sementara. Meski baru sehari menghuni rumah itu, Anton tidak melihat adanya barang-barang mewah yang bisa dimiliki keluarga kaya raya. Ia bukan tidak percaya, apalagi menuduh yang bukan-bukan. Dengan berpikiran demikian, Anton semakin membuka pikirannya dan melanjutkan keingintahuannya dengan sepantasnya. Apalagi tidak ada kesan bahwa penghuni rumah ini adalah keluarga kaya raya. Dan ia menjadi takut dengan kesalahan yang ia hadapi sekarang ini. Tapi kesalahan seperti apa? Lebih tepatnya, Anton tidak tahu dan ia tidak mau mengetahuinya. Namun, kalau dibiarkan saja mengendap di pikiran, bisa-bisa menjadi stres dan kacau balau. Rencana ini tidak boleh berantakan, pikir Anton. Dan ia harus mendapati uang 50 juta itu untuk menikah dengan Jenny. Hendrik, kata Anton kemudian. "Iya kawan," jawab Hendrik tampak heran memandangi gelagat wajah sahabatnya yang serba salah. "Apa kau tidak mempermainkan aku? Maksudku, apa memang benar pemilik rumah ini adalah orang kaya raya?" Anton tahu Hendrik bukan jenis orang yang mempermainkan teman-temannya. Sejak kecil, rasanya Anton belum pernah melihat Hendrik membohongi dirinya. Apalagi untuk urusan yang menakutkan seperti ini, menjadi penjaga peti mati. Hendrik melangkah mendekatinya. Sampai di belakang punggung Anton, ia berkata, "Sejak kapan kau mengenal aku? Dan berapa sering aku mempermainkan kau, Ton?" Sekarang Anton menjadi serba salah. Gerak-geriknya menjadi salah tingkah, apalagi berhubungan dengan perasaan seseorang. Anton berbalik menatapnya dengan senyuman persahabatan. "Aku percaya sama kau. Dan satu lagi, Hen." "Katakan saja, Ton." Hendrik tersenyum. "Sekarang aku lapar lagi, Hen." Melihat wajah Hendrik yang merah, ia menyeringai. "Tapi aku mau makan daging ayam. Bawakan aku sepiring 2 potong daging ayam dan soda."